Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Retno Erviana Idris. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Nah, pada bab ikatan kimia ini kita yang pertama akan membahas mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Mari kita simak penjelasan dari Ibu. Sebelum masuk pada materi, Ibu akan memberi sedikit info pada kalian. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, yaitu ada gambar apa? Gambar intan dan juga granit. Ya. Nah, penjelasannya, intan dan granit ini memiliki kesamaan, di mana keduanya tersusun oleh atom karbon. Lalu yang membuat keduanya berbeda adalah struktur dan ikatan kimia antar atom karbon di dalamnya, sehingga mempengaruhi sifat fisik dari intan dan juga granit. Nah, lanjutan dari yang tadi, pada intan atom karbon mengikat 4 atom karbon lainnya, sehingga membentuk 4 ikatan kovalen dan bersifat sangat kuat, serta memiliki titik lebur berapa? 3550 derajat Celcius. Struktur karbon pada intan tersusun sangat rapat dengan ikatan yang sangat kuat. Lalu, sedangkan pada grafit bagaimana? Nah, pada grafit masing-masing atom karbon berikatan dengan 3 atom lainnya sehingga membentuk lapisan heksagonal. Nah, elektron keempat yang dimiliki oleh atom karbon akan dilepaskan keluar atom sehingga bergerak bebas ke seluruh bagian grafit yang menyebabkan ikatan kovalen pada grafit ini tidak rapat dan tidak kuat. Jadi perbedaannya bisa kita ketahui ya. Kalau pada intan tadi berapa? Ada 4 ikatan kovalen, sedangkan pada grafit hanya terdapat 3 ikatan kovalen. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Yang pertama, konsep ikatan kimia. Nah, ikatan kimia merupakan interaksi antar atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Lalu ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung untuk membentuk molekul senyawa atau ion. Yang ketiga, ikatan kimia merupakan daya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Jadi, yang pertama tadi apa? Ada interaksi. Yang kedua, bergabung. Yang ketiga, ada tarik-menarik, gitu ya. Lalu, bagaimana terjadinya sebuah ikatan kimia tersebut? Nah, terjadinya ikatan kimia karena adanya apa? Serah terima atau pemasangan elektron yang bergantung dari jenis unsur yang berikatan. Lalu apa sih tujuan dari berikatannya atom-atom tersebut? Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai sebuah kestabilan. Nah, ini adalah salah satu sebab yang akan kita bahas lebih dalam lagi, yaitu apa? Kestabilan unsur. Oke, kita simak ya. Oke, masuk pada subbab yang pertama, apa? Kestabilan unsur. Nah, unsur itu dikatakan stabil jika setelah memenuhi aturan duplet. Nah, duplet itu unsur yang memiliki elektron valensi berjumlah 2. Atau aturan yang kedua yaitu aturan oktet. Nah, oktet ini adalah suatu unsur yang memiliki berapa? Elektron valensi berjumlah 8. Nah, untuk mengetahui suatu unsur ini sudah memenuhi aturan duplet ataupun oktet, perlu dikonfigurasikan elektronnya terlebih dahulu ya. Lalu bisa kita lihat, nah pada tabel ini, tabel konfigurasi elektron unsur gas mulia atau 8A. Nah, bisa kita lihat pada unsur yang pertama itu ada unsur apa? Unsur helium. Nah, nomor atom dari helium berapa? Nomor atom dari helium ada 2. Nah, konfigurasinya yaitu helium menempati
kulit K dengan diisi berapa elektron? 2, sehingga elektron valensi dari helium adalah 2. Nah, bisa dikatakan bahwa helium sudah memenuhi aturan duplet tadi, elektron valensi yang berjumlah 2. Diingat-ingat ya. Lalu lanjut pada unsur yang kedua. Ada unsur apa? Unsur argon. Nah, argon memiliki nomor atom 10, sehingga jika dikonfigurasikan yaitu pada kulit K terdapat 2 elektron, lalu pada kulit L terdapat 8 elektron. Lalu berapa elektron valensi dari unsur argon? Yaitu berapa? 8. Nah, 8 ini juga sudah memenuhi aturan yang kedua, yaitu aturan apa? Aturan oktet. Nah, elektron valensinya berjumlah 8. Nah, selanjutnya ada unsur neon, kripton, xenon, dan radon. Bisa kalian lihat sendiri ya, itu sudah ada nomor atomnya dan sudah ada konfigurasi elektron-elektronnya. Oke, lanjut. Nah, selain unsur-unsur pada golongan gas mulia ini, lalu bagaimana unsur lain yang ingin mencapai keadaan stabil, seperti unsur gas mulia dan lain-lain? Nah, caranya yaitu dengan melepas elektron. Nah, unsur apa saja yang melepas elektron? Yaitu biasanya adalah unsur golongan logam. Lalu dengan cara yang kedua bisa dengan menangkap elektron. Nah, menangkap elektron ini biasanya bisa pada golongan non-logam ya. Jadi ada 2 jika unsur lain ingin mencapai sebuah kestabilan. Yang pertama bisa melepas elektron pada unsur logam, yang kedua bisa menangkap elektron pada unsur non-logam. Nah, kita bahas yang pertama tadi dengan cara apa? Yang pertama yaitu kecenderungan unsur untuk melepas elektron. Nah, kecenderungan melepas elektron pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil atau bersifat elektropositif. Nah, atom unsur logam membentuk ion plus atau bisa itu dilambangkan X, unsurnya X, lalu ada tanda plus di sebelah kanan atas. Nah, itu menandakan bahwa unsur X jika dia melepas elektron maka menjadi apa? Bersifat elektropositif, sehingga lambang ionnya yaitu plus. Lalu atom melepas elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau oktet, atau agar elektron valensinya menjadi 2, duplet. Nah, biasanya unsur yang melepas elektron ini golongannya itu ada golongan 1A dengan plus 1. Nah, maksudnya dalam kurung per 1 itu maksudnya dia melepas elektron 1 sehingga menjadikan sifatnya elektropositif sehingga dituliskan plus 1. Lalu ada golongan 2A menjadi plus 2 atau melepas 2 elektron, dan ada golongan 3A plus 3 atau melepas berapa? 3 elektron. Selanjutnya yang kedua yaitu apa? Kecenderungan unsur untuk menangkap elektron. Kecenderungan menangkap elektron pada unsur apa tadi? Non-logam ya, yang mempunyai elektronegatif yang relatif besar sehingga bersifat apa? Elektronegatif ya. Atom unsur non-logam membentuk ion negatif atau bisa digambarkan, nah bisa dilambangkan dengan unsur X sehingga ionnya itu apa? Negatif di kanan atas itu ya. Lalu atom menangkap elektron agar elektron valensinya menjadi 8 atau oktet, atau agar elektron valensinya menjadi 2 atau duplet. Nah, golongan apa saja? Nah, golongannya yaitu ada golongan 5A menangkap elektron sehingga dia menjadi apa? Elektronegatif. Nah, itu dilambangkan negatif 3 atau min 3. Lalu ada golongan 6A yang menangkap 2 elektron. Lalu ada golongan 7A yang menangkap 1 elektron. Nah, di sini Ibu sudah
memberikan contoh dari kecenderungan unsur melepas dan menangkap elektron. Pada sebelah kiri ini, nah itu apa? Untuk mencapai sebuah kestabilan itu ada unsur apa? Contohnya unsur Mg ya. Nah, Mg itu berarti dia apa? Melepas elektron. Nah, yang kiri itu berarti contoh yang melepas elektron ya. Oke, bisa kita lihat dahulu di sebelah atas itu ada berapa nomor atom dari Mg? 12. Nah, konfigurasinya yaitu berapa? 2, 8, dan 2. Berarti elektron valensi dari Mg yaitu 2. Nah, berarti 2 berarti dia sudah apa? Sesuai dengan kaidah duplet. Nah, untuk mencapai kestabilan unsur Mg melepas 2 elektron sehingga membentuk Mg2+. Nah, jika digambarkan struktur Lewisnya seperti itu. Nah, itu ya. Pertamanya itu memiliki berapa? 12 nomor atom, sehingga kan elektronnya menjadi 12 ya. Lalu dia melepas 2E, sehingga kalau digambarkan struktur Lewisnya seperti itu menjadi apa? Mg2+. Selanjutnya di sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada apa? Unsur P. Nah, nomor atom dari P yaitu berapa? 15. Lalu konfigurasinya ada 2,8,5. Nah, dia termasuk dari golongan 5A. Nah, untuk mencapai kestabilan unsur P ini dia menerima atau menangkap 3 elektron sehingga membentuk P3-. Jika digambarkan struktur Lewisnya seperti itu. Yang tadinya nomor atomnya 15, berarti elektronnya 15. Lalu dia untuk mencapai kestabilannya membutuhkan atau menangkap 3 elektron. Nah, sehingga bisa digambarkan P3- karena dia menangkap 3 elektron. Nah, dalam penulisan ikatan kimia itu biasanya digunakan apa? Digunakan struktur Lewis. Nah, struktur Lewis ini yaitu subbab kedua yang akan kita bahas. Oke. Nah, ini struktur Lewis. Nah, syarat-syarat untuk menuliskan struktur Lewis atau menggambarkannya. Syarat yang pertama atau langkah yang pertama yaitu apa? Menggambarkan elektron valensi dengan titik-titik. Nah, nanti jika diketahui unsur apa dan elektron valensinya berapa, nanti elektron valensinya itu digambarkan dengan simbol titik ya. Lalu langkah yang kedua yaitu 4 titik pertama ditampilkan satu persatu di keempat sisi lambang unsur. Nah, misalkan ini ada unsur C ya. Nah, C ini kan juga memiliki 4 sisi, dari sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, dan juga sisi bawah. Nah, langkah yang kedua ini jika unsur C memiliki 4 elektron valensi, jadi ditempatkan pada keempat sisi dari unsur C ini terlebih dahulu. Lalu lanjut pada langkah yang ketiga, jika terdapat lebih dari 4 elektron valensi, maka titik dipasangkan dengan titik yang sudah ada. Nah, jika tadi kita gambarkan dengan atom C. Nah, jika keempat sisinya ini sudah penuh lalu masih ada sisa elektron valensinya, maka kita pasangkan dengan elektron valensi yang sudah berada di sisi-sisinya ya. Lalu langkah yang keempat yaitu lihatlah pada tabel penulisan struktur Lewis di bawah ini. Nah, ini Ibu sudah memperlihatkan yaitu tabel penulisan lambang unsur sesuai dengan golongannya. Nah, pada golongan 1A, nah itu ada unsur apa? Unsur H, Li, Na, K, Rb, dan Cs. Nah, yang pertama itu ada H. Nah, struktur Lewis dari H itu bagaimana? Kan berapa elektron valensi dari H itu? 1. Jadi dia titiknya hanya digambarkan 1 karena hanya memiliki elektron valensi 1. Lalu langsung saja pada golongan 5. Nah, itu golongan 5 ada apa aja? N, P, AS, dan Sp. Nah, itu ya. Kita lihat pada unsur P. Oh, tadi unsur P sudah. Kita lanjut ke golongan 6 aja ya. Golongan 6 itu ada O. Nah, O itu berapa? Memiliki elektron valensi berapa? Kita hitung 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi elektron valensi dari O ada 6. Nah, langkah pertama yang digambarkan dahulu, titiknya di kanan, lalu di bawah, lalu di kiri, lalu di atas. Lalu kan masih sisa 2 karena elektron valensi dari O 6. Lalu bagaimana dipasangkan dengan elektron valensi lainnya, gitu ya. Nah, itu bisa saja yang berpasangan itu bisa di sebelah kiri dan kanan, ataupun kayak seperti di gambar itu bisa di atas dan juga di bawah. Terserah, pokoknya sisanya itu harus dipasangkan dengan elektron valensi yang lainnya. Nah, sekian penjelasan materi mengenai apa tadi, ada ikatan kimia, yaitu subbabnya yaitu kestabilan unsur dan juga struktur Lewis. Berikutnya pada pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas mengenai subbab ikatan ion dan ikatan kovalen. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, jangan lupa tetap semangat.